Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Astri Pramestawan Intias dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2501103921214021. Bidang studi pendidikan sosiologi. Pada hari ini saya melakukan uji kinerja di SMA Jakarta Islamic School pada kelas 10B dengan jumlah siswa 12 siswa. Mata pelajaran sosiologi dan materi tentang norma sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah, boleh disiapkan? Ya, Mas. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, you may. Thank you, teacher. You are welcome. Raise your hands up. Doa before study. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah give me knowledge and good understanding. Amin. Oke, 4 beggars, apa kabar hari ini? baik. Sudah makan siang semuanya? Sudah. Sudah sholat zuhur? Sudah. Sudah mengerjakan PR? Sudah. Oh, emang ada PR ya? Emang ada PR sosiologi? Nggak ada. Oke, hari ini kita akan belajar tentang norma sosial, ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, teacher mau mengulang lagi kesepakatan di kelas kita. Oke, kita punya beberapa kesepakatan. Teacher mau cek nih, apakah semuanya sudah kita lakukan? Pertama, mengikuti pembelajaran dengan tertib dan tepat waktu. Semuanya sudah hadir di sini? Sudah? Oke, teacher coba dari absensinya ya. Ketika teacher panggil namanya, boleh katakanlah baik. Oke. Askia Humaira, Azura Hayudaru, Alisa Putri, Amara Falisa, Din Kusniat, Geska Divina, Jasmine Mahya, Larasati Jihad, Maura Konita, Nikesha, Siti Nashwa, Sira Daniza. Oke, berarti 12 orang masuk semua di kelas ini ya, tidak ada yang izin. Oke, yang kedua, kesepakatan di kelas kita itu aktif berdiskusi serta menghargai pendapat teman. Berarti kita tidak boleh mencela pendapat orang lain. Menggunakan handphone hanya untuk kepentingan belajar. Sekarang handphonenya di mana? Ya, semuanya di box. Nanti ketika kita perlu untuk berdiskusi, baru nanti boleh dibagikan ke teman-teman ya. Menyelesaikan tugas dengan jujur dan disiplin. Menjaga kebersihan serta suasana kelas yang kondusif. Coba dilihat sekitarnya. 2 meter depan, 2 meter belakang, 2 meter kiri kanan. Sesuai rules and concept JIS. Bersih kah? Bersih. Good. Oke, menggunakan seragam sesuai rules and concept. Coba dirapikan kerudungnya. Pakai kaos kaki semuanya? Alisa pakai kaos kaki? Iya. Sasa pakai ciput? Oke, Geska pakai tripit? Oke, good. Nah, tidak menggunakan jaket, hoodie, atau sweater. Semuanya berseragam lengkap ya. Oke, sekarang teacher minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali yang rapi. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya teacher mau tanya, minggu lalu kita belajar apa, Nak? Nilai sosial. Nilai sosial. Siapa yang tahu arti nilai sosial itu apa? Oke, Sira. Nilai sosial itu standar atau prinsip yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Ya, oke, betul. Boleh tepuk tangan buat temannya. Nah, apa contoh dari nilai sosial? Siapa yang mau jawab? Oke, Sasa. Menurut aku contoh dari nilai sosial itu kejujuran, terus juga gotong royong, serta toleransi. Oke, good. Jadi tepuk tangan untuk temannya yang sudah menjawab. Oke, nah sekarang kita belajar norma sosial. Tujuan kita apa sih belajar norma sosial? Tujuannya supaya kita mampu menjelaskan pengertian dan fungsi dari norma sosial itu apa. Yang kedua, kita mampu mengidentifikasi 4 jenis norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Dan yang terakhir, supaya kalian bisa menganalisis kasus pelanggaran norma. Ya, pelanggaran-pelanggaran dari masing-masing norma tersebut. Oke, sekarang kita coba pretest dulu ya. Sira boleh diambil handphone teman-temannya dan dibagikan. Kalian boleh buka websitenya Wayground. Ya. Oke. Handphonenya sendiri yang diambil ya. Oke, yang sudah boleh di scan barcode-nya atau ditulis kodenya. Wah, ada yang udah bergabung. Din, cepat ya. Baru 1 partisipan. Oke, Kia udah masuk. Terima kasih Sira, sudah dibagikan. Oke, Zura Mark. Ini kayaknya orang luar negeri ya. Nikkei Jisung. Orang luar semua ya. Oke, 9. Alicia Bururu itu apa Bururu? Hah? Bururu itu apa? Oke, 9. 2 lagi ya, 11. Siapa yang belum masuk? Sira ya? Geska ya? Oh, Geska belum? Baru 9. Kita tunggu 2 lagi, baru kita mulai. Maura Jeno. Ini pecinta Korea semua ya. Gak ada yang Jepang? Gak ada? Cina? Gak ada? Drama Cina? Oke, siap? Ya, lihat handphone kalian, teacher mulai. Bisa? Udah. Oh, Din udah? Wah. Oke. Oke. Next ya.
2 menit waktunya. Bisa? Udah, Sir. Udah. Cepet ya bacanya ya. Jadi satu pertanyaan 2 menit. Iya, betul. Oh, yeay. Oke, wow, ada yang jawab. Rasanya salah. Jangan gitu dong, Alisa. Norma hukum yang asli. Kita lanjut ya. Kepencet. Mice. Kepencet, Sar. Yo, Sasa udah. Apa? Cara gak tahu. Dibaca, hati-hati. Pelan-pelan. Apa-apa, ini kan masih pretest awal sebelum kita mulai materi, ya. Udah? Wah, ada 5 nih yang betul. Lanjut. Lanjut. Maaf ya, Cek. Kita yang mau ngomong. Oke, lanjut ya. Siapa yang udah jawab nih? Belum ada tanda. Pede yang itu. Oh. Oh, udah? Oke. Siapa yang jawab? Sasha nih. Yang guru kan Sasha. Ya, Bu Ruru. Oke, terakhir nih. Jangan buru-buru, dibaca dulu. Oh, Alisa udah. Zura udah? Kita tunggu. Oke. Yeay, ini pretest sebelum kita mulai ya. Oke, handphonenya boleh disimpan lagi ya. Sebentar. Oke, tunggu dulu ya. Oke, kita end dulu ya. Wah, banyak yang salah di nomor berapa nih? Salah semua, Giska. Wih. Oh iya. Oh, Sasa, nggak apa-apa. Kan kita belajar kan. Berarti yang paling tinggi Giska ya. Giska. Oh, Giska, Jasmine, Din, Kia, Nike, Alisa, buru-buru ya. Buru-buru. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar lagi ya. Oke deh. Nah, sekarang kita lanjut ya. Oke, kita ice breaking dulu. Nama ice breakingnya tepuk pagi, siang, malam. Boleh berdiri semuanya? Tepuk setengah, ya. Oh gini. Kalau teacher bilang pagi, tepuk sekali. Kalau teacher bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau teacher bilang malam, tepuknya setengah. Kenapa setengah? Gak boleh berisik, udah pada tidur. Kan malam, ya. Coba dulu apa langsung? Pede banget. Yang salah kita apain? Suruh maju ke depan ya. Oke, konsentrasi. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Wih, bagus sih konsentrasinya. Lagi ya. Malam, siang, pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, siang, malam, pagi, siang, malam. Sasa maju ke depan. Allahu Akbar.
Sasa maju ke depan. Pelan-pelan nak, pelan-pelan. Nah, kamu perhatiin teman kamu siapa yang salah biar jadi teman di sini ya. Siap ya Sasa, perhatiin temannya. Siap banget. Yo, ayo Sasa mau mimpin. Sasa mau mimpin, nggak mau. Ya mulai ya. Sasa yang ngeliatin ya. Pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi, malam, siang, malam, pagi. Kita cari satu teman lagi ya. Biar bertiga. Ya. Siap-siap ya. Pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi, malam, pagi. Mari guys. Nike udah bingung mukanya. Oke, hukumannya masing-masing dari kalian harus menyebutkan, mengutarakan kata-kata hari ini. Dari Sasa yang kalah duluan. Oke. Yang lain boleh duduk. Yang lain boleh. Duduk ya. Oke, terima kasih. Apa ya? Biasanya dari kagem kali ya. Apa tuh? Untuk kata-kata hari ini, janganlah berputus asa karena impian kita ada di depan. Oke, lanjut Maura. Ayo Maura. Lanjut yuk. Kata-kata hari ini apa Maura buat teman-temannya? Iya. Ini terlalu spesial jadi harus. Oh iya, dengarkan baik-baik ya. Spesial ya teman-teman. Apa nih? Apa ya bentar. Nike udah gak sabar tuh. Bikin aja sesuai hati tadi aja aku langsung. Nggak tahu. Harus tahu Moy. Harus tahu moto hidup, motivasi hidup, kata-kata. Kan fans beratnya Kak Terus selamat tumbuh. Jadi kasih tahu. Apa Maura? Mungkin dia terlalu malu cengeng kayak dulu aja. Apa Nike dulu Nike? Ayo lihat ke temannya. Kata-kata ini dari orang yang paling sayang. Jadi Fans Korea. gagal itu hanyalah plot twist, bukan ending. Asik. Tepuk tangan. Oke, Maura. Enteng nih. Tetap jalan hidup karena kita nggak tahu apa yang bakal kita jalani. Masya Allah. Oke, terima kasih buat Nike, Sasa, Maura boleh duduk kembali ke tempatnya Seru masing-masing. banget ice breaking-nya. Sampai aku kalah. Kalahnya pertama lagi ya, nggak apa-apa ya. Bisa Kan coba lagi. bisa memberikan kata-kata motivasi buat temennya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah di sini teacher punya pertanyaan nih sebelum kita masuk ke materi ya. Coba bayangkan kalau semua orang di jalan raya melanggar lampu merah. Apa yang akan terjadi? Ditilang. Zura dulu, boleh. Di jalanan Ribut di jalanan, bener ya? Bener. Berantem semuanya. Sasa, Kendaraan pada nabrak betul ya? Iya. Iya, pada jalannya cepet-cepetan. Oke, ada lagi? Sira. Aku dulu. Jangan berantem, satu-satu. lalu lintas jadi useless. Useless ya. Ada dipajang tapi tidak terpakai. Oke, good. Dit, Kacau banget sih, banyak yang ditilang. banyak yang ditilang. Karena main serobot-serobot ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Gak ada. Oke, itu jawaban kalian sudah sangat baik. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, jadi kalau nggak ada lampu merah, semuanya tidak mengikuti aturan ya, seenaknya sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita masuk ke pengertian norma. Apa sih itu norma? Norma itu adalah aturan. Ya, aturan atau pedoman yang diterima dalam suatu kelompok atau masyarakat yang mengatur perilaku antar anggota masyarakat tersebut. Kita adalah anggota masyarakat ya.
Norma menentukan apa yang dianggap baik, benar, pantas, wajar dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, ya, norma itu adalah standar yang dipatuhi dalam menjaga keteraturan, keharmonisan, dan keselarasan dalam interaksi sosial. Nah, kita punya 4 norma. Ya, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Kita lihat satu-satu nih. Norma agama. Nah, dari gambarnya aja ini agama apa nih? Ini? Ya. Oke, norma agama itu pedoman perilaku didasarkan pada ajaran atau prinsip suatu agama, tergantung agamanya masing-masing. Tujuannya apa? Membimbing perilaku individu sesuai nilai yang diajarkan oleh agama. Contohnya kejujuran, kebaikan, kasih sayang. Sumbernya dari mana sih, teacher? Sumbernya itu dari ajaran Tuhan atau wahyu. Nih, bukan wahyu nama orang ya. Wahyu dari Allah ya. Oke, kalau kita ngelanggarnya gimana, teacher? Atau kalau kita mematuhinya? Ada 2, dosa atau pahala. Kalau dosa berarti kalau kita melanggar. Dapat pahala kalau kita ya. Salah satu contohnya itu adalah beribadah, ya. Oke, lanjut norma kesusilaan. Oh, lagi menyayangi dirinya sendiri. Kenapa? Karena sumbernya ini dari hati nurani. Ya, sumbernya. Norma kesusilaan itu adalah aturan yang berkaitan dengan nilai moral dan etika yang dianut masyarakat. Ya, yang dianut oleh masyarakat. Norma itu mengatur perilaku individu berdasarkan rasa kemanusiaan. Ya, contohnya berkata jujur, tidak bohong, karena dia dasarnya dari hati nurani. Nah, gimana kalau ada yang melakukan kesalahan? Dia akan merasa menyesal atau malu. Ya, Din, kalau misalkan habis bohong sama orang tua atau teman, malu nggak? Malu, nggak Ya kan? enak. Iya, nyesel. Ih, kenapa ya tadi aku bohong? Padahal kalau bilang langsung aja ke ayah bunda, pasti aku dikasih uang. Misalkan contohnya ya. Oke, selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu aturan yang berkaitan dengan tata krama, etiket, dan perilaku santun nih. Lihat nih, ada anak kecil membantu orang yang lebih tua atau lansia. Ya, bantuin jalan, bantuin bawa barang. Kan mencerminkan standar yang berlaku di masyarakat mengenai sikap dan perilaku yang dianggap pantas. Ini hal yang baik atau buruk sih? Baik. Siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Ngelihat lansia, ngelihat orang tua, atau ayah ibu kalian deh dibantuin? Pernah? Sasa pernah? Pernah, Cer. Aku waktu itu lagi di jalan raya, terus ada nenek-nenek yang mau nyebrang. Ya. Terus aku inisiatif buat bantu karena takutnya neneknya kenapa-napa, jadi aku bantu nyebrang, terus aku balik lagi. Masya Allah, bagus ya. Itu hal yang harus kita tiru, ya kan? Nah, dari norma kesopanan ini sumbernya dari pergaulan masyarakat. Nah, kalau kita tidak melakukannya, ya, kita akan kena celaan atau cemooh. Tuh ya. Misalkan kita berkata kasar di depan orang tua, kita pasti dimarahin, dicela, ya kan? Nah, ini adalah salah satu contoh sanksi informal. Sanksi yang tidak resmi. Sanksi itu dibagi 2, ada informal, ada formal. Sanksi informal itu yang tidak resmi, tidak tertulis, ya kan? Gak ada yang ditulis kalau tidak sopan dengan lansia, kalau ngomong kasar ke lansia akan dicemooh, tidak ada. Tapi kita tahu itu adalah perbuatan yang tidak sopan. Betul? Ya, betul. Oke, kita lanjut norma hukum. Ya. Norma hukum itu adalah aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau mereka yang punya otoritas resmi. Tujuannya apa? Mengatur perilaku masyarakat dalam suatu negara. Nah, norma hukum ini sifatnya mengikat. Mengikat berarti harus kita taati. Kenapa? Karena yang membuat itu adalah orang yang punya otoriter, pemerintah. Ya. Nah, sanksinya ini formal. Kalau tadi kesopanan informal, tidak resmi. Kalau norma hukum resmi, karena tercatat di undang-undang. Kalau membunuh, kalau mencuri, kalau apa lagi? Merusak, ya. Kalau demo terus merusak itu ada dendanya atau penjara. Berarti ini adalah sanksi formal. Salah satu contohnya adalah wajib bayar pajak, ya. Nanti ketika kalian sudah bekerja, ya.
Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada? Kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, kenapa sih teacher kita harus tahu tentang norma sosial? Nah, ini ada fungsinya. Menjaga keteraturan sosial. Ya, kita mau negara kita teratur, damai, tentram, nyaman. Makanya ada norma, ada aturan. Terus apalagi melindungi hak dan kewajiban individu. Setiap masing-masing individu itu punya hak dan kewajiban yang harus dijaga. Dengan adanya aturan, hak dan kewajiban kalian terjaga. Ya kan? Kalian punya uang, punya perhiasan, punya aset. Itu kan hak kalian ya. Berarti harus dijaga dengan apa? Dengan adanya norma hukum. Ya. Terus apalagi? Kalian mau beribadah dengan nyaman dan tenang ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu kan hak kalian, diaturlah dalam norma norma apa? Agama, pintar ya. Menciptakan solidaritas dan kerukunan. Nah, karena adanya aturan-aturan ini, makanya masyarakat menjadi lebih solid dan toleransi. Oke? Terus mengarahkan perilaku individu. Kita diarahkan untuk yang melakukan hal-hal yang baik karena adanya nilai dan norma sosial. Itu ya. Oke. Nah, ternyata norma itu punya daya ikat. Ya, kalau kalian lihat di sini nih. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nah, tingkat 1 itu dia levelnya ringan. Ya, tingkat 1 ringan berarti kalau tingkat 4 dia levelnya tinggi sanksinya. Gitu ya, pemahaminya ya. Certies ulangi ya. Tingkat 1 itu ringan, berarti semakin dia besar angkanya, berarti makin besar sanksinya. Itu, paham ya? Dari ringan, sedang, berat. Tuh. Oke, yang pertama itu cara. Usage. Oke, norma yang paling lemah daya ikatnya hanya berupa perbuatan yang biasa dilakukan oleh individu. Cara makan yang benar, tidak bersuara. Ya kan? Ini pernah nggak kalian dimarahin sama orang tua kalian kalau makan suaranya ngecap? Tahu ngecap nggak? Ya, dimarahin nggak sama orang tua? Iya, Dek, ditutup mulutnya, jangan bersuara kalau makan. Ya, atau Keluar juga nasinya. iya, biar nggak kotor ya. Nggak sopan berarti kan. Nah, itu kan berarti norma yang yang biasa kita lakukan per individu dan daya ikatnya lemah. Paling sanksinya apa sih kalau kita ngelakuin itu? Ditegur, dikasih tahu yang benar. Ya, diajarin cara makan yang benar apa. Ya, apa nak? Cara aku mau nanya, kan biasanya kalau di YouTube di video orang mukbang biasanya ngacap biar ada suara makannya gitu. Oh gitu ya. Di itu nggak? Digituin nggak? Di Iya. penjarain? Oh, nggak di penjara dong? Nggak di penjara. Iya, harusnya ditegur ya. Cuma kan kalau ASMR itu kan memang suara dari kriuknya ya. Bukan dari, maksudnya bukan memang sengaja dia ngecap yang besar gitu, yang kenceng. Tapi memang dari kriuk suara makanannya. Kalau itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita mengecap itu yang nggak boleh, itu ya. Oke. Sudah, ini Sasa udah paham? Udah paham banget. Paham. Alhamdulillah. Oke, yang kedua adalah kebiasaan ya. Kebiasaan atau folkways. Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan ulang-ulang. Apa sih kegiatan yang diulang-ulang? Pergi ke sekolah. Pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah ngapain? Mandi. Terus apa lagi? Makan. Ya, ada yang lupa nih kayaknya. Apalagi? Sholat. Sebelum kalian berangkat sekolah, pamit, cium tangan orang tua. Ya, kalau misalkan nggak cium tangan orang tua, kira-kira gimana? Iya ya. Pasti sampai sekolah ingat, kayaknya tadi aku lupa deh cium tangan orang tua. Kayaknya itu nggak sopan deh, nggak baik deh. Pokoknya diingat terus di sekolah. Ya, itu namanya kebiasaan. Ya, atau misalkan lagi ketemu sama teman, ya, terus lupa negur atau lupa senyum, ya pasti pikiran. Ya, Kayak enak gitu. Iya kan? Takutnya dia ngiranya kayak
Kok nggak nyapa balik gitu? Nah, apalagi temennya, kok Sasa biasanya senyum, ceria, kok ketemu aku nggak senyum sih? Pasti dia bingung deh, dan itu dicap, dia sekarang anaknya kayak gitu ya, nggak mau negur-negur gitu. Contohnya ya Sasa ya, gitu. Memberi salam, senyum kepada yang lebih tua. Gitu. Oke, selanjutnya tata kelakuan. Nah, ini adalah aturan yang diterima sebagai norma pengatur dan membedakan mana yang benar dan salah. Sanksinya ini lebih tegas. Nah, ini tata kelakuan ini seperti norma hukum. Nah, seperti norma hukum. Kenapa? Karena sanksinya lebih tegas. Ada denda dan penjaranya kalau kalian melakukannya. Contohnya apa? Berzina atau mencuri. Sudah pasti itu dilarang ya, nggak diperbolehkan. Tuh. Oke, terus selanjutnya ada adat istiadat ya. Setiap wilayah, setiap desa, ya suku itu punya aturan adat istiadat. Contohnya, kalau salah satu anggota keluarganya meninggal, tangannya dipotong satu ruas. Pernah nggak nonton film itu? Enggak. Kia Madin nggak pernah nonton? Nggak pernah. Ada Denias namanya. Jadi ketika si ayahnya ini ibunya meninggal, dia dipotong tangannya satu ruas. Oh gitu, Cet. Iya. Ada di Papua, masih kayak gitu, seperti itu. Kayak misalnya kalau jarinya habis semua, berarti gimana dong? Berarti dia udah tinggal sendiri di dunia ini? Iya, banyak yang seperti itu. Satu, ya karena itu sudah aturannya di sana, ya kan? Sama kayak di negeri Arab, ya kan? Kalau misalkan ada yang berzina, diapain? Iya, itu kan adalah adat istiadat daerahnya tersebut. Nah, di Aceh ya, nggak usah jauh-jauh ke Arab ya. Siapa yang orang Aceh? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Bisanya samannya aja ya. Nah, di Aceh juga kayak gitu kan? Kalau berzina, kalau dia mencuri, ya kan? Kalau di Arab kan juga ya, mencuri dipotong tangannya. Nah, itu adalah norma ya berdasarkan tingkatannya yaitu adat istiadat. Dan ternyata norma adat istiadat itu lebih tinggi dibandingkan norma hukum. Kita kan mikirnya didenda atau dipenjara itu udah yang paling tinggi nih, yang paling menakutkan. Tapi ternyata norma adat istiadat ya, aturan adat istiadat itu yang lebih berat dan lebih tegas. Gitu. Yang gay juga dicabut di Aceh. Di Aceh? Oh gitu ya, kalau ketahuan kan? Ya, karena memang di Aceh itu kan sangat religius ya. Jadi semua hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu pasti ada sanksinya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Teacher Tias punya video tentang bullying. Kita nonton bersama-sama ya. Oke. Semuanya fokus ya. Aku mungkin tidak akan sampai pada titik ini jika saja hari-hari itu tidak pernah terjadi. Tapi mengucapkan sudah terlambat untuk menyesali semuanya. Kalian seandainya akan membuatku semakin tenggelam dalam penyesalan. Namanya Alif. Dia makin maju, hati-hati, menyayangi semua yang ada di hadapanmu. Dan tentu disayangi semua. Tentu bukan aku pemeran utama di sini. Semua selalu tentang Alif. Aku hanyalah negasi dari Alif. Aku membenci semua yang dilakukan Alif. Jadi aku berperan sebagai ancaman untuknya. Salah satu aturan mengenai beragama di Indonesia itu diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya adalah, jika di lokasi tempat tinggal kalian ada bangunan ibadah, sebut saja gereja, apa yang muncul di dalam pikiran kamu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Siapa? Menurut saya, sah-sah saja selama tidak mengganggu kegiatan ibadah di tempat ibadah masing-masing. Banyak kok contohnya seperti Masjid Istiqlal yang berdekatan dengan gereja katedral di Jakarta, lalu tempat-tempat ibadah di Bali yaitu Puja Manala,
sampai saat ini tidak terjadi konflik atau permasalahan yang terjadi. Itu menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengedepankan persatuan serta kerukunan beragama. Oke, sempurna. Beri tepuk tangan untuk Alif. Alif selalu mendapatkan semuanya. Seperti huruf hijaiyah, Alif adalah yang pertama. Aku hadir hanya memberitahu Alif bahwa tidak semua bisa dia dapatkan. Aku tidak suka dia mendapatkan segalanya. Tahun salah orang enggak? Mana yang orang salah? Mana itu orang salah? Baik orang salah, mana yang aku dulu demikian? Aku selalu lupa setiap kali pulang dengan luka dan babak belur. Itulah bayaran yang harus didapatkan Alif. Dia tidak berhak mendapatkan segalanya. Luka dariku hanya sedikit resiko yang harus Alif terima. Sama baju olahraga. Asal jauh di si Alif, tertib si Alif mah. Sampai itu lentuk betul kali. Aku senang memberi Alif sedikit pelajaran, biar dia tahu tidak semua seperti aku. Dia tidak akan sepenuhnya merasa bahagia. Hingga suatu hari, aku sedikit melampaui batas. Sekarang semua orang membenciku. Aku akan menjadi manusia yang terkucilkan dimanapun. Dunia semakin membelakangiku. Penyesalan tidak pernah datang lebih awal. Ia ada untuk mentertawakan kebodohanku dan menikmati adegan rasa bersalahku yang akan berlangsung selamanya. Jika saja hari-hari itu tidak pernah terjadi, jika saja aku menyadari bahwa yang salah bukan Alif, tapi hatiku yang dipenuhi rasa iri, mungkin Alif akan tetap ada, mengasihi kucing jalanan setiap pagi, menjadi panutan semua orang. Alif pergi untuk selamanya, dan itu semua karena tangan kotorku. Tangan ini, sesering apapun aku mencucinya, tetaplah tangan yang kotor. Tangan yang tidak pernah bisa lagi mengembalikan air. Islam tidak lahir untuk menghancurkan martabat manusia. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Islam yang menghargai perbedaan. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Islam yang menghargai derajat kemanusiaan.
Oke, coba. Ya, apa tanggapan kalian tentang video itu? Hari hasad, Sir. Hari hasad. Ya, betul ya. Iri ya. Iri, dengki. Oh, seru. Apa yang seru, Din? Maksudnya kayak itu bagus, filmnya bagus. Filmnya bagus. Oke, ini film berarti tentang kita kaitkan sama norma sosial ya. Kira-kira apa sih yang dilanggar sama siapa tadi? Yang merasa tangannya kotor namanya? Saga ya. Apa yang dilanggar? Norma apa yang dilanggar oleh Saga? Norma hukum. Kenapa? Pembunuhan. Berarti itu norma kesusilaan. Apa tuh? Yang dilanggar tuh apa? Ngebully ya. Ya, padahal kata Jasmine itu cuma karena rasa iri dan dengki ya, karena Alifnya lebih pinter, terus rajin, terus dia dibanding-bandingkan ya. Siapa sih yang suka dibandingin sama orang lain? Coba kalau kalian sendiri dibandingin sama orang lain, sama adik, sama kakak, nggak suka ya. Berarti dia hatinya udah kesel banget ya. Oke, nah kira-kira sanksinya udah berat belum ya? Ya dikeluarin dari sekolah udah berat belum? Kurang. Harusnya apa? Ada di situ kan si Saga kalau bunuh. Iya, berarti kan memang sudah sewajarnya dia dapat sanksinya yang lebih berat ya. Pantas ya, karena sudah menghilangkan nyawa temannya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang waktunya kita berdiskusi kelompok. Nah, teacher udah bagiin nih kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 Laras, Sasa, Kia. Ya, duduknya boleh di sini kelompok 1. Oke, kelompok 2 Nikkei, Amara, Maura, boleh di sini kelompok 2. Kelompok 3 Jasmine, Sira, Geska, boleh di belakang sini. Ya. Di sini kelompok 3. Di sini kelompok 3 ya. Kelompok 4 Din, Zura, Alisa di sini. Ya, bawa bukunya, alat tulis, handphone buat searching. Jangan lupa bawa pulpen. Oke, Teacher Tia sudah menyiapkan lembar kerja murid ya. Nah, setiap dari kalian itu punya kasus yang berbeda-beda. Kasus tentang norma sosial yang berbeda-beda. Oke, kelompok 3. Mana tadi kelompok 3? Oke, tentang norma kesopanan ya. Ada kasus dan ada pertanyaannya. Nanti kalian jawab secara diskusi. Kelompok 4, norma hukum. Ya. Kelompok 2, norma kesusilaan. Oh bener ya? Nomor 2 sini ya, kelompok 2. Oke, kelompok 1 tentang norma agama. Kenapa nak? Iya, boleh random. Oke, jangan lupa di depannya itu ada kolom nama dan kelas. Boleh ditulis dulu. Ya, boleh dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh tanya ke Teacher Tias. Diskusi bersama ya. Kalau perlu buat searching boleh. Buat pada hari besar agangan yang sangat penting baik ya sebenarnya. Meskipun ya sudah mengajukan cuti, perusahaan menolak karena tenggat waktu proyek yang bisa. Setelah dijawab, nanti masing-masing kelompok presentasikan di depan ya. Ada tanya jawab. Menyebarkan berita salah itu kan bohong, hoax. Berita hoax. Tuh. Ada yang nama baik gurunya. Kalau dia masih berita hoax itu dia sanksinya dapatnya berat atau enggak sih? Berarti belum terlalu berat nggak sih sih? Ya, coba tadi kalau kesusilaan berarti dia normanya itu hukumannya apa tadi? Informal atau formal? Informal berarti masih ringan. Apa sih Ra? Ah ya sih Mei.
Maksudnya jenis itu apa? Mana? Jelaskan. Oke, ini kan termasuk jenis agama, norma agama. Nah, kalian boleh bikin narasi di sini hubungannya gimana? Penjelasannya. Kenapa ini disebut sebagai melanggar norma agama? Gitu. Karena dia tidak gini-gini. Betul. Berarti karena dia tidak berarti dia tidak menjalankan kewajiban agamanya. Iya, kenapa dia disebut melanggar norma agama? Ya, nih kalian tulis di nomor 1. Iya, kayak pemerintah itu. Ya kan? Terus karena peraturannya Masalahnya apa ya? Berita yang tidak benar. Iya, karena udah dibuat secara resmi di undang-undang. Ya, nggak usah panjang-panjang kan? yang penting dapat intinya. Kenapa dia disebut sebagai pelanggaran norma agama? Benar atau valid? Giska ada kesulitan? Gak ada. Karena tidak Sama yang motif polisi itu nggak sih Bang? Oh iya, manusia polisi. iya nggak sih? Apa sayang? Kasus Bodi adalah norma agama. Budi melanggar norma agama karena Oh iya gitu aja. bisa. Menjalankan. Biar lebih simpel kata-katanya. Jadi melanggar. Waalaikumsalam. Iya apa dia? Dia boleh. Biar baku. Rambu lalu lintas yang resikonya kuat. Yang ada tulisan stop, itu juga rambu lalu lintas, ada tulisan stop, S. Tuh. Oh ya, memasang. Harusnya pemerintah. Gak cuma yang merah kuning hijau, nggak cuma itu, rambu lalu lintas banyak. Oh ya, memasang terus kayak sebagai pengendaranya mengikuti nggak sih? Sama itu yang sampah. 3 menit lagi ya. Dirinya aja deh, diri Dinda semasa hidupnya. Iya. Baku banget ya, asik ya Mbak. Apa bagus? Calon presiden. Amin. Kamu aja deh, Mon. Ya kan bagaimana tindakan Dinda? Belum ada ya presiden perempuan ya selain Megawati ya. Tindakan Dinda dapat merusak harmoni sosial Amara ada kesulitan? lingkungan sekolah. Ada. Ini maksudnya gimana sih? Bagaimana tindakan Dinda dapat merusak harmoni sosial di lingkungan sekolah? Berarti kan dia membuat huru hara kan? Iya. Oh, Nah, berarti kamu jelasin. gimana di lingkungannya? Ya ini karena sih menjelaskan itu terus semua. Buru-buru. Alisa buru-buru. Apa sayang? Nomor 3. Mengapa sanksi norma agama bersifat internal
dan tidak langsung diberikan oleh masyarakat atau negara. Nah, kenapa? Sanksinya itu internal itu maksudnya di dalam dirinya sendiri. Ngerasa kecewa, ngerasa sedih kalau melanggar norma agama. Kenapa hukumannya enggak yang berat, yang didenda, dipenjara gitu. Internal itu berarti dari diri sendiri. Selesai ya, tunggu temennya yang lain ya. Boleh diskusi buat presentasinya gimana? Internal itu berarti diri sendiri. Iya nak? Dibicarakan. Nah ini anak nih, teacher Tias kasih tahu ya, norma agama ya itu dia normanya itu di dalam dirinya sendiri ya, jadi dia merasa kecewa, merasa sedih kalau dia melanggar norma tersebut, gitu ya. Sulit mempercayai info-info yang bukan info-info, mempercayai informasi yang mereka dapatkan. Ayo, siapa yang menyusul kelompok 4 yang sudah selesai? Perbuatannya tentang Selesai, oke. Kelompok 2, kelompok 4 sudah selesai. Tinggal kelompok 1 sama 3 ya. Apa sih, Din? Iya, nak? Udah? Oke. Ya sih, Mei. Oke, tinggal kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan kelompok 3? Ya, sudah. Satu lagi. Iya. Ya, kenapa standarnya beda di kereta atau di rumah, standar kesopanannya? Karena standar orang beda-beda. Karena standar orang beda-beda, betul. Gini aja, di lingkungan pribadi mungkin lebih santai. Di lingkungan rumah gitu ya, di lingkungan sendiri, keluarga, lebih nyaman, lebih santai. Oke, karena kelompok 4 sudah selesai lebih dulu, nanti maju pertama ya. Siap-siap ya. yang B. Sira, aku boleh bagi tangki kamu gak? Apa? Aku boleh bagi tangki kamu gak? Boleh. Makasih ya. Ngomongin. Tangki. Aku mau lupa bilang bismillah ya. Iya, Din. Masya Allah. Nggak ada sedotannya? Sedotannya nyemplung. Ada buka aja, awas basah. Siap? Tunggu, kelompoknya Sira. Biar semuanya fokus ngeliat ke depan nanti ya. Ketika kelompok 4 maju, kelompok 1 boleh siapkan 1 pertanyaan ya. Tentang norma hukum. Sudah, Geska? Dikit lagi.
Nanti pas presentasi dibaca juga nggak? Iya, dibaca juga ya. Udah, ayo kelompok 4 boleh maju ke depan untuk presentasi. Bawa kertas ya. Berdiri di sini ya, depan temannya ya. Di sana Lisa, biar kelihatan. Nah, jangan ditutupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita dari kelompok 4 mau ngejelasin tentang norma hukum. Oke. Ya, baca kasusnya dulu. Baca dari situ boleh. Jadi kasus Dari sini yang boleh. kita dapat itu kan pada suatu hari Tony mengendarai sepeda motor dan menerobos lampu merah di persimpangan jalan karena merasa terburu-buru. Beberapa meter setelah menerobos, dia dihentikan oleh polisi. Polisi memberikan surat tilang dan Tony harus membayar denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tony tidak bisa mengelak karena pelanggarannya jelas dan didukung. Jadi kita langsung masuk Ya. ke pertanyaan ya guys. Oke. Jadi pertanyaan Kenapa? Dibaca dulu. Alisa. Oke, jadi pertanyaan pertama itu jelaskan jenis norma hukum yang dilanggar oleh Tony. Nah, di sini Tony itu melanggar norma hukum lalu lintas saat di jalan, yaitu melanggar lampu merah dan mengebut di jalanan dan membahayakan kendaraan lain. pertanyaan kedua, mengapa sanksi terhadap norma hukum bersifat tegas, memaksa dan tertulis, berbeda dengan sanksi norma kesopanan? Karena norma hukum dibuat oleh pihak yang berwenang dan ditulis secara resmi di undang-undang. Bagaimana penegakan norma hukum dalam kasus ini membantu menjaga keteraturan sosial secara umum di jalan raya? Satu, lebih disiplin mengikuti peraturan jalan raya. Dua, memasang rambu lalu lintas. Ya. Tiga, menempatkan polisi lalu lintas di jalan yang ramai untuk menjaga kegaduhan di jalan raya. Oke. Yuk, ada pertanyaan? Apa contoh lain peraturan hukum selain lalu lintas? Selain lalu lintas. Oh, Apa? banyak. Kalau peraturan, kalau norma hukum ya Hmm. ada kalau mencuri penjara, terus menculik penjara, terus apa lagi? Menganiaya. Penjara, terus membuli terus sampai yang menyebabkan kerusakan mental itu tuh bisa dikeluarin juga dari sekolah karena anak yang bermental punya masalah itu bisa jadi kayak ngelapor ke orang tuanya terus orang tuanya nggak terima. Terus itu penjara. Terus pembunuhan banyak juga ya. Banyak. Penjara juga. Dari kelompok lain, ada yang mau tanya? Sepertinya tidak ada. Alhamdulillah jelas. Udah kan? Oke. Beri tepuk tangan buat temannya kelompok 4. Terima kasih, sudah sangat baik. Dikumpulin lagi kertasnya. Boleh duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 boleh maju ke depan. Kelompok 2 tentang norma kesusilaan. Oke, handphonenya tetap disimpan ya yang sudah selesai mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau ngejelasin tentang ada kasus kedua itu tentang norma kesusilaan. Di sini kasusnya tentang penyebaran berita bohong. Di grup chat kelas, Dinda menyebarkan isu tanpa dasar yang dapat mencemarkan nama baik guru sosiologi, yaitu Ibu Rina. Dia melakukan ini karena tidak terima dengan nilai yang diberikan. Meskipun tidak ada aturan tertulis dari sekolah yang secara spesifik melarang penyebaran isu bohong, Dinda mulai dijauhi teman-teman sekelasnya dan dia sendiri merasa sangat menyesal dan malu setelah mengetahui bahwa isu tersebut menyebabkan Ibu Rina sakit.
Pertanyaan pertama itu jelaskan jenis norma kesusilaan yang dilanggar oleh Dinda. Dan jawaban kita itu Dinda telah menyebarkan berita yang tidak valid. Yang kedua, itu beda banget sih dijelaskan Dinda, yaitu penyesalan dengan dari sanksi teman-temannya itu dijauhi. Sanksi mana yang memiliki dampak lebih kuat? Menurut kita, sanksi penyesalan lebih berat karena rasa penyesalan itu akan selalu menghantui dirinya Dinda semasa hidupnya. Untuk yang ketiga, tindakan Dinda itu bisa merusak harmoni sosial di lingkungan sekolah nggak? Akan membuat suasana lingkungan di sekolah menjadi buruk, juga akan membuat orang-orang akan sulit mempercayai informasi yang mereka dapatkan. Ada yang pertanyaan? Oke, kelompok 3. Boleh kasih pertanyaan? Tentang norma kesusilaan. Yuk. Nggak ada pertanyaan nih guys. Ada, tunggu. Atau kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Yuk. Alhamdulillah, mengerti jelas. Mengerti? Sira mau nanya. Sira, Geska, Jasmine? Oh, lagi dipikirkan. Tunggu ya. Lagi memahami. Lagi memahami. Oke, Alisa. Menurut kalian, cara mencegah hoax itu tersebar gimana? Ya maksudnya biar orang pada nggak percaya gitu loh. Ya. Biar orang sih? Biar orang nggak termakan hoax. Cara mencegah hoax. Betul banget tuh. Iya. Cara yang paling bener sih digali lagi ya informasinya yang bener gimana. Terus jangan langsung percaya aja pastinya. Ya lebih baik menurut aku juga maksudnya lebih konfirmasi langsung ke orangnya karena ya kita nggak tahu kalau informasi dari orang lain kan benar atau enggak. Bener banget. Good. Kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan? 1, 3? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Give applause. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 1. Kelompok 1 tentang pelanggaran norma agama. Halo semuanya, jadi kita dari kelompok 1. Kita bakal menjelasin serta ada pertanyaan juga dari norma sosial yaitu norma agama. Oke. Kasusnya itu dilema hari raya. Budi adalah seorang karyawan swasta yang diwajibkan bekerja lembut pada hari besar keagamaan yang sangat penting bagi keyakinannya. Meskipun ia sudah mengajukan cuti, perusahaan menolak karena tenggat waktu proyek yang mendesak. Budi memilih untuk bekerja. Tapi sepanjang hari... Kelompok 2 siapkan pertanyaan ya. Kelompok lain juga boleh bertanya. Karena merasa telah mengabaikan kewajiban agamanya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, jelaskan jenis norma agama yang dilanggar Budi dalam kasus ini. Jadi di sini Budi itu melanggar norma agama karena dia tuh tidak menjalankan kewajiban agamanya yang seharusnya dia ibadah dan lain-lain, tapi dia malah memilih untuk bekerja. Selanjutnya yang kedua, apa bentuk sanksi yang paling utama dirasakan Budi akibat pelanggaran norma agama? Budi mendapatkan dosa atas perlakuannya dan merasa gelisah. 3. Maka sanksi norma agama bersifat internal dan tidak langsung diberikan oleh masyarakat atau negara. Karena norma itu bersifat individual, perbuatannya akan ditanggung sendiri. Kayak dosa kita bakal ditanggung sendiri. Oke, baik. Bener banget kelas. Oke, siapa yang mau menyampaikan pertanyaan? Oh, Jasmine. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh Budi setelah melakukan dosanya itu? Setelah melakukan dosanya itu, dia harus meminta permohonan ke Tuhannya dia.
supaya Jadi orang Islam ya? kalian Oh, lebih bukan. banyak beribadah tuh, karena kalau norma agama tuh lebih ke individual ya, lebih ke tanggung jawab sendiri tuh. Maksudnya lebih sendiri-sendiri gitu. Jadi si Budi ini harus berdoa lagi ke Tuhannya untuk melakukan permohonan supaya dosanya itu dihapus. Oke, ya, sudah cukup Jasmine? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Maura dulu, baru Alisa. Banyak sekali. Banyak yang penasaran ya? Pertanyaan dari aku, apa akibat jika seseorang melanggar norma agama? Sebenarnya sudah tertulis tadi, dia akan mendapatkan dosa dan hatinya tuh pasti gelisah gitu. Nggak tenang ya? Nggak tenang Kenapa hatinya. ya kayak gini, harusnya kan bisa kayak gini bisa ya. Harusnya dia bisa manage waktu dan lain-lain. Penyesalan juga ya. Penyesalan. Terus sekali nih Kay. Next Alisa. Alisa? Jadi nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman kamu sendiri juga nggak apa-apa. Sasa siap menjawab. Ya. Walaupun dosa apa, kita bisa bantu. Nggak bisa bantu, nggak bisa bantu. Jadinya maksa ya. Iya. Sasa nggak mau duduk katanya kalau kamu belum nanya, Alisa. Gak usah, ada cukup. Bener nih. Bener, Royan. Tadi luar kelas aja katanya mau nanya Sasa. Ya. Konsultasi ya. Oke, give applause buat temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Yuk, kelompok terakhir. Kelompok 3 ya? Oke, kelewatan. Oke, norma kesopanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, kita dari kelompok 3 dan 3 sayang. 3 ya? Coba lihat itu nomornya berapa itu. Dibalik ya. Di lembar kedua. Bukan dibalik ya. langsung aja deh kita ke kasusnya. Etika di transportasi publik. Randy sedang menggunakan kereta komuter yang padat. Saat masuk, ia tidak menyapa atau memberikan senyum kepada petugas keamanan. Ketika melihat seorang lansia berdiri, Randy tetap duduk sambil asyik bermain game dengan volume suara yang cukup keras. Siapa lucu banget. Meskipun tidak ada yang menegur secara langsung, beberapa penumpang lain memandang Randy dengan sinis dan Oh, sosiodrama, ya. bertanya. Jelaskan jenis norma Kelompok 4 tanya ya. dilanggar oleh Randy. Perilaku Randy yang kurang sopan yaitu tidak memberikan senyum kepada petugas, tetap berdiri ketika ada lansia yang berdiri, serta bermain Tetap duduk saat Tetap duduk. serta bermain game dengan volume yang cukup keras dan membedakan penumpang lain. Itu tuh termasuk kan norma kesopanan. Selanjutnya, apa bentuk sanksi informal yang diterima Randy dari penumpang lain? Yaitu mendapat sindiran dan dibicarakan oleh penumpang lain karena tidak peduli dengan sekitar. Yang terakhir, mengapa standar kesopanan bisa berbeda-beda antara di dalam kereta, Oke. dan di rumah pribadi? Yaitu di lingkungan rumah lebih santai dan kurang formal, sedangkan saat di publik ada ekspektasi yang lebih tinggi terhadap sopan santun dan menghormati orang lain. Oke, any question? Yuk, siapa yang mau tanya? Alisa. Jika kalian penumpangnya, apa yang kalian bakal lakukan ke Randy jika dia masih melakukan main game? Mungkin bisa negurnya baik-baik. Tempat duduk lansianya. Maksudnya merekanya jadi apa? Jadi teman penumpang lain. yang lansianya apa temannya? Oh. Penumpang lain. Mungkin kita bisa negur baik-baik dulu kali ya. Cuman kalau misalnya si Randy ini udah ngeyel dan keterlaluan, didorong. Juga jaga mulut kesopanannya juga hilang. Iya, tapi kalau
misalnya lebih baik ditegur, kalau misalnya dia udah berlebihan, mungkin dengan baik kita kasih tempat duduk kita ke lansia. Nah, itu yang lebih baik ya. Kita yang sadar diri sendiri. Jangan dorong. Ada lagi? Nikisha, ayo Niki. Kenapa sih norma kesopanan itu harus diterapin di banyak situasi gitu deh? Dimanapun berada ada norma kesopanan. Kan kita dari kecil kan kita udah diajarin sopan santun. Ulang dong, maaf. Lupa. Kenapa kita harus nerapin norma kesopanan itu dimanapun? Karena dari awal juga di Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab, iya. Beradab dan punya manner ya guys. Oke, good. Mas Arya mau nanya? Tidak ada? Oke, give applause to your friends. Oke, terima kasih. Oh, belum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semuanya presentasi ya. Sip. Nah, apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan diskusi kita? Kebersamaan. Ya, selain itu apa, Din? Jadi lebih mengerti tentang norma hukum, kesusilaan, terus kesopanan, agama. Oke, Sira udah gak sabar mau ngasih tanggapan. Apa Sira? Lihat cara orang lihat gitu loh. Maksudnya dari kasus 1 sampai 4 kita bisa lihat cara orang berpikir dan berpikir. Oke, good. Amara? Gak mau? Oh, Sasa dulu. Teamwork, ya. Kerjasama dalam menyelesaikan persoalan kasus tadi ya. Amara, ada yang mau disampaikan? Tidak ada suaranya? Tidak ada. Gimana dari hasil diskusi tadi, apa yang didapatkan? Kasus-kasus tentang norma-norma. Kasus-kasus tentang norma ternyata ada banyak ya pelanggaran norma ya. Oke, nah teacher punya nih kesimpulannya, slogan sosiologi. Oke, kalau kita memahami norma sosial ya, itu tandanya kita menjadi warga negara yang sadar akan keteraturan sosial gitu ya. Jadi kalian tadi udah lihat kasus-kasus pelanggaran, ya kan? Ada baiknya kita jadi paham, oh berarti ini nggak boleh kita lakukan. Oh berarti ini yang boleh kita lakukan. Jadinya kita bisa hidup dengan teratur gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita post test ya. Tapi kalian mau duduk seperti ini atau balik ke bangku kalian? Oke, balik ke bangku kalian masing-masing ya. Bawa barangnya, jangan ninggalin sampah. Oh, Amara nggak pindah-pindah? Oh, Amara emang di situ deh tadi. Oke, duduk ya rapi kembali. Ya, kita akan melakukan post test ya. Boleh disiapin lagi. Playground-nya dibuka lagi. Habis post test ada apa lagi? Ada lagi dong sesuatu yang seru dan menyenangkan. Oke, sebentar ya, teacher buka dulu ya. Oke. Sebentar. Oke. Handphonenya sudah dibuka semua? Sudah. Tunggu loadingnya ya. Oke. Boleh di barcode? Masih 0 partisipannya. Wah, suaranya kencang banget ya. Oh, ada ya Alisha nggak? Alisha buru-buru. Iya, mana nih Alisa buru-buru? Orang headset kok ganti mau? Nggak Jeno lagi? Kan aku banyak. Aduh. Gak satu doang. Udah, Sar. Oke, siap ya. Kita mulai. Maura, Sasa, Sira. Ini siapa sih? Nama-nama siapa sih? Yang Lisa siapa yang Lisa?
Lihat Lisa sekarang, bukan Alisa buru-buru. Oke. Amara, yang namanya normal aja nih Amara, Giska, Din, Kia, Sasa. Mana Jasmine? Jasmine Aladin. Iya bener sih. Iya, pasangan ya Aladin ya. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Siap ya, kita mulai. Ada 11? Oke, kita mulai ya. Kok nggak ada lagunya ya? Tadi ada lagunya. Siapa tuh? Siapa tuh yang selalu jawab? Oke. Siapa nih? Ya apa ya? Lanjut? Lanjut? Oke, siap ya, konsentrasi. Ini baru ada lagunya, telat dia. Udah, kayaknya cepet nih ngerjainnya. Sepuluh, 11 orang sudah menjawab. Oke, masih ada. Coba nanti kita jawab ya. Sebuah kebiasaan berulang. Iya, nanti kita bahas ya. Yuk. Ada 9 orang yang jawab. Sembilan. 2 orang lagi belum jawab. Masih dibaca baik-baik ya. Oh, udah. Oke. Inforet 1 orang. Siapa? Mau lanjut lagi? Lanjut lagi. Oke. Nah, pertanyaan keempat. Oke, belum ada yang menjawab. Masih dibaca. Ayo dibaca baik-baik. Ya. Udah ada 4 orang yang menjawab. Ada 10 orang. Hah? Betul semua? Wow. Betul semua loh. Oke, buru-buru ya. Oke, satu lagi, siap? Siap. Yang paling berat hukumannya sama seperti norma hukum. Yo, tadi ada tingkatan-tingkatannya tuh. Masih ingat kah? Gak ingat? Coba dijawab dulu. Apa-apa, nanti kita ulang lagi kalau bingung. Satu lagi ya. Oke loh, betul semua. Tuh, cuma perasaannya aja, ya kan? Perasaannya aja takut salah. Ternyata benar. Coba kita lihat ya. Oke. Nah,
Siapa nih? View report. Kita lihat ya. Loh, udah nggak ya? Oke. Wah, Zura. Shalom. Betul semua ya. Sasa udah meningkat tuh. Oke. Tuh. Oh, berarti kebanyakan yang salahnya 2 ya. Nih, Kia salah 2. Yang Lisa siapa? Oh, Lisa ya. Salah 1. Ya kan? Tapi kebanyakan banyak yang betulnya. Ada yang betul semua, salah 1 ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah jelas. Oke, kalau gitu sekarang ya kita refleksi ya. Refleksi, kalian boleh cari Mentimeter. Teacher buka dulu. Sudah, Cer. Sudah, sebentar ya, masih loading. Oke, nah kalian lihat kode yang di atas nih. Kita refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. 69 44 57 29. Oke, kodenya dimasukin. Sudah? Nah, boleh dijawab. Berikan bintang 1-5 pada usaha yang telah kamu lakukan dalam menganalisis kasus pelanggaran norma. Wow, 5. Kalau 5 berarti sudah mampu nih kalian mengerjakan kasus pelanggaran normanya. 5 semua nih, gak ada yang 1. 5, 3. Oke, berarti kalau 3 masih harus belajar lagi ya. 3 bintang. 5, tanda seru. 5. Nggak ada nih, nggak ada. Hilang sosial. Nih kayaknya Teacher tahu nih siapa yang nulis nih. Oke, udah semuanya jawab kah? Nih, ada lagi di bawah. Ya, tar dulu ya. Ya, sebentar ya. Kenapa dia keluar? Tadi ada betulnya bilang I like Din. I like Din. Keluar ya, Nak? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Tapi tulisan kalian udah tercatat kok. Oke, lanjut lagi. Kodenya masih sama ya? 69 44 57 29. Langsung masuk. Oke, boleh ditulis. Apa yang belum kamu pahami dari pembelajaran ini? Boleh ditulis. Ini anonim ya. Gak ada, Cer. Udah paham. Alhamdulillah. Gak ada. Oke. Apa tuh? Harus login dulu kali ya, Nak. Atau dikeluarin lagi? Keluarin lagi terus masukin kodenya lagi. Nggak ada, Cer. Ada telinganya 2 loh. Sudah paham? Tidak ada, tetapi saya menikmati selama belajar di sini. Wih, ada hatinya terus ya. Rada susah ingat, Cer, istilah uniknya. Oke. Banyak, Cer. Aku sudah lumayan paham. Susah banget ya bacanya ya. Nggak ada karena udah smart. Wih. Teacher, ini gimana nih ya maksudnya ya? Teachernya baik banget. Bukan teachernya yang di komen, pelajarannya ya. Nggak ada kayaknya joget-joget. Aku belum hafal nama sanksinya aja, selebihnya sudah paham. Maulana, aku tuh Maulana. Maulana. Oke, lanjut yang ketiga. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini mengenai norma sosial? Nah, ini nih, sedikit rangkuman tentang norma sosial. Apa ya? Banyak intinya ya, Nak, jelasin coba. Bisa jawab 2 kali kan? Banyak intinya, banyak. Ini berarti belum ada yang nulis ini kan nih? Yang dipahami nih. Harus mematuhi peraturan kebersamaan. Oke. Wah, ini siapa nih yang jawab nih? Tentang norma hukum agama susila. Kesulsilaan. Gak apa-apa. Kesusilaan. Sosial. Tingkatan dari 1-4 yang ternyata beda-beda banget hukumnya ya. Siapa ini? Together we can. Oh. Ini pasti yang nulis Nikkei.
Oh enggak. Banyak bermanfaat. Wah, Aladin ini ya? Oh, bukan Aladin. Norma terbagi 4 bermanfaat. Oke. Oke, masih ada lagi kah pertanyaan dari teacher? Oh, ternyata udah ya. Nah, ini aktivitas mana yang paling membantumu memahami materi? Video kasus kah, diskusi kelompok kah, atau presentasi? Nah, kalian bisa milih yang mana yang lebih membuat kalian paham materi norma sosial. Yo, semuanya. Oke, semuanya. Oke, video kasus dan diskusi. Wah, kayaknya kasus seru ya, presentasi ya. Oke. Presentasi kelompok Sasa. Oh, kenapa tuh kelompok Sasa? Demi Allah udah ya. Guys, yang punya Amara yang mana kira-kira? Kayaknya kayaknya ini ya. Banyak yang nulis diri sendiri ya. Bisa paham semuanya. Kayak semuanya, tapi aku apa itu? Sunja. Kok Amara nulis Amara sendiri? Aduh, lah kehilangannya. Oke, sudah semuanya nulis ya. Oke. Udah cukup ya. Ini nih bisa teacher screenshot nih. Amara kacamatanya bulat bulat. Amara fans kamu banyak banget ya. Yang Bururu, oh ada fansnya Alisa 1. Alisa fansnya 1. Biasanya. Aduh. Udah. Mau diapain? Mau difoto? Tuh foto. Nih, ya kan? Hilang kan? Gak ada mana tadi? Mana ya? Kok gak ada? Nah, ini. Ya. Kayaknya nggak diizinkan deh, Nak. Tuh, hilang-hilangan terus tuh. Nah, tuh. Itu tuh, udah. Alisa bohong. Maksudnya apa? Alisa bohong maksudnya apa? Alisa bohong tuh. Udah? Teachernya jangan difoto ya. Ayo kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang teacher minta dari setiap baris 1 orang ngasih kesimpulan materi kita hari ini. Oke, kasih kesimpulan tentang norma sosial yang kita pelajari. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ada 4 norma. Ada 4 norma, oke. Terus? Ada norma agama, terus kesusilaan. Terus juga ada norma kesopanan sama norma hukum. Terus? Ada agama. Kalau agama yang sendiri-sendiri, karena agamanya sendiri itu urusan manusia dan Tuhan. Oke, good. Hukum udah ada catatannya, jadi bisa dipidana terus dipenjarain. Oke. Terus kalau kesopanan cuma ditegur karena ringan. Oke. Terus kalau satu lagi kesusilaan. Kesusilaan? Apa ya, Be? Berdasarkan hati dan batin. Hati nurani. Iya, jangan hati batin ya. Hati nurani. Oke. Udah cukup, Sasa? Oke, give applause buat Sasa. Ada lagi yang mau kasih kesimpulan? Oke, Jasmine. Kesimpulannya kita bukan cuma memahami tentang pelajaran ini, tapi dipraktekin juga di dunia nyata. Oke, ada contohnya dipraktekin di dunia nyatanya seperti apa? Misalnya kesopanan. Misalnya kita lagi belajar sama cek ya. Mau ke toilet. Cek, may I go to the toilet? Oke, good. Oke, give applause buat Jasmine. Masih ada lagi yang mau ngasih kesimpulan? Boleh. Apa kesimpulan kalian? Senang belajar hari ini? Teacher mau mengapresiasi kalian karena sudah menjadi anak yang baik, ya.
bisa mengikuti kegiatan sosiologi dengan baik, ya, bisa berdiskusi dengan baik, menaati semua peraturan, handphonenya disimpan dan fokus pada kegiatan. Oke? Nah, kesimpulannya dari Teacher Tias nih. Oke. Kesimpulan dari seluruh materi tentang norma, adalah bahwa norma merupakan aturan atau pedoman perilaku yang diterima dalam suatu masyarakat untuk menciptakan keteraturan, keharmonisan, dan kehidupan bersama yang teratur. Jadi dengan adanya norma, hidup kita menjadi lebih teratur. Ya, coba kalian bayangin kalau di JIS gak ada norma, gak ada aturan, pakai bajunya bebas. Ada yang nggak pakai kaos kaki, ya kan? Iya, ada yang nggak pakai legging, ada yang nggak pakai ciput. Ya, rambutnya berantakan, nggak pakai ciput. Ya, jadi semuanya dimanapun kalian berada, di rumah, di sekolah, di kendaraan, di halte, di mall, ya, semuanya ada aturan yang berlaku. Oke, norma mencakup berbagai aspek kehidupan. Tadi benar kata saya, ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, hingga hukum. Yang masing-masing punya ciri dan sanksinya sendiri. Kalau norma agama tadi sanksinya apa? Norma agama Apa? Dosa atau pahala. Terus tadi norma apa lagi? Hukum. Ya, penjara. Norma kesopanan. Dicela ya, ditegur. Kesusilaan. Nggak enak, nyesel, ya kan? Oke, good. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang penyimpangan dan pengendalian sosial. Jadi kalian bisa belajar dulu dari rumah, oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, good. Oke, tepuk tangan buat semuanya untuk hari ini. Boleh ditutup pembelajarannya? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you, Teacher Tia. Jazakillah khairan. May Allah bless you. Barakallahu fikum, may Allah bless you too. You're welcome. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you everyone. Yeay.